Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, belajar geografi asik dan menyenangkan bersama Ibu Elfitra Sulastri Supa SPD. Oke? Ini adalah pertemuan kedua kita di semester ini. Baiklah, pada hari ini sebelum kita masuk materi pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Nah, topik kita hari ini adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelumnya, dalam isi kandungan Al-Quran dalam surat Al-Jathiyah ayat 12, di sini kita mendapati bahwa Allah menundukkan lautan bagi kita agar kita bisa mencari karunia-karunia yang banyak yang terkandung di dalam lautan. Dan ini menjadi landasan untuk mempelajari poros maritim. Untuk kompetensi dasar hari ini pada 3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian materi pertama menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan grafik. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang letak Indonesia, luas Indonesia, dan batas Indonesia. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai letak Indonesia. Kita akan bahas 3 letak Indonesia, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang paralel dan garis bujur meridian. Indonesia secara astronomis terletak pada posisi antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Dan berada di wilayah Asia Tenggara dan merupakan rangkaian gugus kepulauan yang memanjang dari barat ke timur. Titik terbarat berada di Pulau Weh dengan koordinat 95 bujur timur. Titik paling utara berada di Pulau Miangas dengan koordinat 6 derajat lintang utara. Titik paling timur berada di perbatasan dengan Papua Nugini dengan koordinat 141 derajat bujur timur dan titik paling selatan berada di Pulau Dana dengan koordinat 11 derajat lintang selatan. Letak astronomis berpengaruh dalam berbagai aspek, baik yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun garis bujur. Salah satunya yaitu ada 3 zona pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Dan pengaruh lainnya adalah di mana Indonesia memiliki wilayah tropis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra yang memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Karena letak geografis Indonesia juga mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia, serta secara alami dipengaruhi oleh angin muson, di mana musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka. Letak geologis yaitu letak berdasarkan susunan batuan yang terkandung di suatu wilayah. Bumi merupakan planet yang dinamis, di mana dengan adanya tenaga dari dalam bumi, tenaga endogen, menyebabkan kerak bumi terpecah di dalam bagian-bagian yang kita kenal sebagai lempeng tektonik. Lempeng ini bergerak dan berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan kondisi geologis yang spesifik di suatu wilayah. Secara geologis, Indonesia terletak pada wilayah pertemuan lempeng tektonik. Jadi, Indonesia dilewati oleh jalur pegunungan sirkumoda yang pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Lanjut, berikutnya mengenai luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau.
Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 sebesar 1.913.578 km. Sedangkan luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial sebesar 6.315.222 km dengan panjang pantai 99.093 km, di mana 2/3 luas Indonesia merupakan wilayah perairan. Berikutnya batas wilayah Indonesia. Pertama, batas daratan, di mana suatu negara memiliki batas wilayah yang biasanya ditentukan oleh suatu perjanjian dengan negara lain. Batas alamiah adalah batas antara suatu negara dan negara lain yang terbentuk secara alamiah, seperti pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Sedangkan batas buatan adalah batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat manusia dalam bentuk pagar, tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan. Kedua, batas laut merupakan batas wilayah negara Indonesia menurut UNCLOS tahun 1982, di mana dia menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif memiliki panjang 200 mil dari garis dasar pantai dan mencapai 2,9 juta kilometer. Ketiga, batas udara merupakan batas wilayah negara Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan di darat dan di laut. Dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Artinya, tidak satupun pesawat ruang udara asing dapat melewati wilayah ruang udara suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Oke, untuk pengayaan silahkan Ananda kembangkan materi ini dengan searching di internet atau buku pegangan yang Ananda punya. Kemudian buatlah catatan untuk materi ini, karena materi ini cukup banyak yang masih bisa dikembangkan. Seperti pengertian tadi belum ada, cuma Ibu sebutkan, boleh dicatat ya, dan di catatannya akan Ibu periksa setelah pertemuan untuk bab ini berakhir. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Terakhir ada sedikit quote untuk Ananda. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hanya kebodohan sepanjang hidupnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jangan mau jadi orang bodoh, jadilah orang pintar. Bismillah ya Ananda. Oke, terima kasih atas perhatian hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang kondisi suatu wilayah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.